karena ya meskipun mereka orang Belanda gitu, tapi mereka justru mendukung Bung Karno perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan saya kira reformasi menuntut orang untuk bisa terlibat di dalam perubahan-perubahan yang. Salam Indonesia, salam jumpa dengan The Syndicate, Angkat Topi, Tokoh dan Inspirasi, sebuah program podcast yang dipersembahkan oleh para syndicate. Bahagia sekali pada seri kali ini, kita kedatangan tamu, tokoh kita, Andreas Hugo Parera, anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa kabar, Bang Andreas Parera? Salam jumpa lagi. Salam jumpa, salam sehat, Mas Ari. Salam sehat. Terima kasih, Bang Andreas Parera sudah bersedia memenuhi undangan kami menjadi tamu The Syndicate Angkat Topi. Kita ingin angkat topi dulu buat Bang Andreas Parera. Angkat topi, Bang Andreas Parera. Ya. Terima kasih, Bang Andreas. Ya, Bang Andreas ini kan sering muncul ke publik, mewakili suara partai, mengomentari isu-isu yang berkembang, sehingga wajah Bang Andreas Parera cukup dikenal di masyarakat, di publik. Yang menarik juga, Bang Andreas Parera ini sudah 4 periode, Bang, ya, di DPR. Periode ketiga, karena ada 1 periode yang jeda dulu. 3 periode ya? Baik, ya. Sudah 3 periode di DPR. Nah, yang menarik kan, kalau saya baca sedikit biografi Bang Andreas ini seorang putra Flores dari Maumere. Sekarang ada di Jakarta, kuliah di Bandung. Tentu ada banyak cerita menarik. Bagaimana ceritanya Bang Andreas Parera itu tertarik masuk ke politik? Tentu awalnya seorang dosen, seorang akademisi begitu ya, intelektual, tapi kemudian memilih jalan terpanggil ke politik. Ada cerita yang menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada kami, kisah ketika Bang Parera mungkin ketika masih kecil gitu. Saya izin manggilnya Bang Andreas atau Bang Parera nih? Bang Andre aja. Andre. Bang Andre, oke. Ya, Bang Andre. Baik, Bang Andre. Ada cerita yang menarik, mungkin ketika masa kecil, ketika masa kanak-kanak, masa remaja, sampai kemudian membawa perjalanan karir menjadi seorang politisi. Di samping juga Bang Andre seorang akademisi sekarang. Ya, kami dulu tinggal di, saya lahir besar di Kota Maumere, di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika masih kecil, ketika masih SD, di kampung kami dulu ya informasi ya sangat terbatas. Seberapa kampungnya itu Maumere, Bang Andre? Kota kalau kecil, dibandingkan di Jawa itu sekarang kota seperti kota apa? Kota Maumere, Flores itu? Kota Maumere kan terkenal lagunya ya, tapi kalau kotanya tuh kurang lebih seperti kalau di Jawa Barat kurang lebih seperti Subang lah, Subang, okay. Seperti Purwakarta, arti ibu kota kabupaten. Baik, Bang Andre. Bang Andre lahir di Maumere, sebuah kota di Flores, tentu kota kecil di sana. Ada pengalaman menarik di masa kecil di Maumere ketika mempengaruhi perjalanan karir Bang Andre sampai dengan hari ini? Ya, waktu kecil ya di Maumere ketika kami masih SD, sekolah dasar tahun 70-an. Nah, sumber informasi itu kan terbatas, sangat terbatas. Ya, paling kalau melalui media elektronik ya radio. Bahan bacaan terbatas, majalah praktis nggak ada. Sementara saya suka baca. Suka baca dari kecil, Bang? Sejak dari kecil saya suka baca. Setelah mulai belajar baca di kelas 2, kelas 3 saya lancar baca dan saya suka bacain. Tapi bahan bacaan kan terbatas waktu. Kalau selain dari Alkitab, kitab suci, ada satu buku yang menarik buat saya karena buku itu tebal dan besar gitu kan. Dan
buku itu ya tentang seorang tokoh besar di Republik ini, yaitu Bung Karno gitu. Buku Di Bawah Bendera Revolusi. Itu buku Di dari Bawah ayah Bendera saya. Revolusi. Punya bukunya ayah. Buku ayah saya karena beliau seorang guru sejarah. Ayah seorang guru. Dia juga sangat mengagumi Bung Karno dan dia simpan buku-buku, ya ada buku Di Bawah Bendera Revolusi, 7 Bahan Indoktrinasi. Buku-buku itu ada di rumah gitu kan. Kelas berapa itu, Bang? Berkenalan pertama kali dengan buku DBR, Di Bawah Bendera Revolusi? Kelas 3 lah, setelah kelas 3 SD ya? Kelas itu masih kecil karena sekali. Tidak ada alternatif lain. Iya, iya. Saya sudah baca, tapi itu tidak ada alternatif membacanya lain. Gimana bisa diceritakan, Bang? Membacakan bukunya tebal. Iya, dan kertasnya juga agak tebal tuh kan. Itu gimana itu membaca satu hari satu halaman atau satu topik? Kan banyak kumpulan tulisan Bung Karno itu. Betul. Bisa diceritakan bagaimana proses membacanya? Karena saya baru membaca DBR itu kira-kira SMP SMA. Jadi Bang Andre itu kelas 2 kelas 3 SD sudah kenal buku DBR. Bagaimana proses kreatif membaca DBR di usia muda kelas 2 kelas 3 SD itu, Bang Andre? Karena pertama saya dengar cerita dari ayah saya tentang Bung Karno. Beliau menceritakan tentang Bung Karno, bagaimana kehebatan Bung Karno. Bung Karno adalah seorang proklamator, dia seorang politisi besar, dia seorang pemberani di dalam situasi masa revolusi, kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Karena ayah saya ini seorang guru, sehingga dia pandai menceritakan dengan cara yang menarik, sehingga saya tertarik dengan figur ini. Jadi awalnya cerita dari ayah ya, dongeng dan cerita dari ayah itu, soal sosok Soekarno gitu, Bang ya? Betul. Itu ya buat saya, karena kalau bacaan waktu itu ya, seperti yang tadi saya katakan, Alkitab, dan kemudian ya tadi buku-buku ayah saya tadi. Nah, sehingga ini kan kita cari figur-figur yang menarik kan. Dan di samping yang ada di Alkitab, ada figur lain yang ada di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi itu, yaitu Bung Karno. Bung Karno, dan ada satu chapter yang berkaitan dengan ya surat-surat dari ND, surat-surat yang Bung Karno tulis, atau artinya dialog lewat surat antara Bung Karno dan Haji Hasan di Bandung. Nah, di situ saya tertarik karena ada chapter tentang Floresnya gitu kan. Tentang Flores. Tapi memang ya di situ kan ya bagaimana mereka dua bercerita, terus kemudian berbeda pendapat, berdebat gitu. Nah, menurut saya cerita-cerita itu menarik gitu. Artinya Bung Karno menggambarkan tentang di Flores, gitu. Kemudian ya tentang agama, dan ya secara tidak langsung, meskipun itu adalah cerita-cerita yang mungkin bagi saya seorang anak, ketika itu yang saya tangkap adalah ya makna yang tertulis, tapi kemudian setelah dewasa saya memahami bagaimana pemikiran-pemikiran yang sangat mendasar tentang, misalnya tentang ya sekarang bagaimana toleransi, tentang bagaimana pemikiran menggali pemikiran antara nasionalisme dan kebangsaan, agama dan nasionalisme. Di situ ya buat saya pemikiran-pemikiran awal yang saya peroleh dari buku itu kemudian mempengaruhi ya kesukaan saya terhadap figur ini, dan kemudian ya inilah membawa jalan saya untuk mulai lebih mengenal politik gitu. Dan ketika saya ya setelah SMP, SMA, dan ketika kuliah, saya bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia gitu. Karena ketika itu masuk di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bukan hal yang bukan hal yang populer di kalangan mahasiswa, karena ya itu persisnya Bang Andre di Bandung, Bang ya? Betul, di Bandung. Itu tahun 80-an, masih tahun 80-an. Saya bergabung dengan GMNI itu tahun 84 gitu. Dan ketika itu mungkin kebanyakan mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa asal dari Flores,
itu bergabung kalau tidak dengan PMKRI, mahasiswa PMKRI, NTT yang lain bergabung dengan GMKI. GMNI, Artinya ya aliran-aliran atau itu GMKI. kelihatan pada waktu itu. Dan uh, buat saya sebagai mahasiswa di masa itu, pilihan GMNI adalah pilihan yang ya tentu pilihan yang tidak populer di kebanyakan. Dan saya kuliah di Unpar, waktu itu kami hanya 3 orang, tiga mahasiswa dari Unpar yang bergabung dengan GMNI. Tapi kemudian dari mahasiswa dari kampung saya, dari Flores, itu praktis hampir tidak ada. Di Bandung itu cuma saya sendiri yang bergabung, karena kebanyakan bergabung dengan PMKRI atau ya tidak terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi politik gitu. Nah, sehingga disitulah saya mulai mengenal lebih jauh, lebih dekat dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno pada waktu itu. Karena hampir Lebih dekat tiap lagi. minggu itu kami ya melakukan diskusi di ya sekretariat GMNI, dan disitulah jalan saya mulai masuk ke dunia politik, terutama politik praktis ya. Good point. Luar biasa Kak Topi untuk kisah Bang Andreas Parera. Saya ingin bertanya Bang, itu dulu ketika buku masa kecil, buku di bawah bendera revolusi, kira-kira cukup banyak nggak halaman-halaman yang Bang Andre habiskan? Ya, memang itu buku yang bercerita tentang ya Bung Karno dan bagaimana pengalaman dia. Tapi kalau cerita chapter yang di surat-surat dari ND itu cerita-cerita yang mengalir gitu. Cerita-cerita mengalir. Bung Karno menggambarkan tentang Flores, menggambarkan tentang kawan-kawannya di Flores, sehingga itu dekat dengan keseharian saya gitu. Keseharian Bang Andre. Dan di situ Bung Karno menggambarkan tentang kesehariannya di Flores dengan bagaimana dan kawan-kawan yang ada di Flores, dan kemudian bagaimana dia membuat perbandingan tentang ya kehidupan di Jawa, kehidupan di dalam bayangan dia Indonesia ke depan gitu. Ya itu kemudian baru saya sadari gitu bahwa ternyata Bung Karno luar biasa. Pengalaman Bung Karno di Flores itu membawa bagaimana kemudian nasionalisme itu tumbuh di dalam cara berpikir dia, karena itu juga pengalaman pertama dia keluar dari Pulau Jawa gitu, dan dia mengenal daerah lain, dia mengenal ada figur-figur lain ya dengan berbagai macam keanekaragaman. Satu contoh yang sangat buat saya sangat terkesan, dia bercerita, Bung Karno menyampaikan bahwa dia mau berteman dengan pastor-pastor di Flores yang orang Belanda, dan dia menyampaikan bahwa pastor-pastor ini ternyata ya cara pandang mereka tentang kemerdekaan itu berbeda dengan orang-orang Belanda, karena ya meskipun mereka orang Belanda gitu, tapi mereka justru mendukung Bung Karno untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, disinilah saya kira hal yang pertama menyadarkan Bung Karno itu sendiri bahwa tidak semua orang Belanda itu kolonialisme gitu. Tapi secara ideologis itu adalah tergantung pada orangnya, keyakinan, pemahaman orang. Jadi tidak semua orang Belanda itu adalah kolonial, dan yang dia alami, yang dia hadapi adalah orang-orang Belanda yang justru pro terhadap kemerdekaan, perjuangan Bung Karno gitu. Dan itu adalah teman-temannya pastor-pastor Belanda yang ada di ND pada waktu itu gitu. Dan ini kemudian dia membandingkan dengan bagaimana kehidupan di Pulau Jawa pada waktu itu, dan saya kira itulah akar-akar daripada nasionalisme, daripada internasionalisme yang kemudian diperkenalkan Bung Karno ketika ya tahun 45 ketika beliau mempidatokan pidato 1 Juni itu gitu, yang kemudian menjadi lahirnya Pancasila gitu. Menurut saya itu adalah bagian cikal bakal, akar-akar daripada
tumbuh dan lahirnya Pancasila di Republik ini. Good point, Bang Andreas Parera. Kak Topi, Bang Andre. Yang ingin saya gali lagi, Bang Andre, ada figur Soekarno yang sangat kuat membuat Bang Andre jatuh cinta dari segi ketokohan dan pemikiran. Lewat juga cerita ayah sebagai seorang guru sejarah. Selain figur sentral Soekarno yang membuat Bang Andre jatuh cinta kepada nasionalisme, kemudian pergerakan, dan kemudian juga politik, dan menjadi panggilan hidup Bang Andre hari ini. Dan juga ada cerita ayah tadi. Ada nggak figur lain di dalam masa kecil dan masa remaja Bang Andre yang menguatkan panggilan hidup Bang Andre yang membawa sampai ke panggilan politik hari ini, Bang? Ya, saya juga artinya secara di tingkat nasional, saya juga ketika mulai kuliah dulu ya, kita mulai kuliah, kita banyak kuliah di Bandung, Bang, ya? Yang kita baca di Bandung, Parahyangan ya. Di Parahyangan ya, dengan diskusi dengan teman-teman yang lain. Saya juga baca buku tentang buku Tan Malaka, terus kemudian juga tokoh-tokoh ya besar seperti Nelson Mandela. Good point. Ya, Gus Dur juga salah satu tokoh figur yang saya suka, artinya dengan jok-jok dan cara berpikir yang segar tapi kritis gitu, sehingga ini kemudian ya paling tidak mempengaruhi cara pandang saya, cara melihat persoalan di dalam politik, soal ya kebangsaan, soal keindonesiaan, juga soal kemanusiaan di dalam melihat persoalan-persoalan kemasyarakatan kita. Nah, ketika aktivisme mahasiswa di GMNI, Bang Andre, pada masa itu kan ketika di era Orde Baru, GMNI kan nggak banyak yang tertarik ikut dalam masuk ke organisasi kemahasiswaan seperti GMNI. Bagaimana cerita Bang Andre ketika kuliah di Parahyangan, kemudian bergabung dengan GMNI, kemudian pada masa-masa itu dunia akademis, dunia kampus, dan dunia pergerakan semakin menguatkan panggilan Bang Andre di jalan politik? Ya, yang pasti pilihan masuk ke GMNI itu pilihan yang tidak populer untuk kebanyakan mahasiswa pada waktu saat itu. Dan juga pilihan yang berisiko gitu. Dalam arti ya, yang kami hadapi adalah ya Orde Baru dengan aparat-aparatnya. Nah, Orde Baru dengan aparat-aparatnya. Sehingga ada kesalahan kecil aja itu bisa dituduhkan kepada ada peristiwa kecil saja bisa kambing hitamkan misalnya pada GMNI. Karena GMNI pada waktu itu juga ada dua kelompok besar. Ada GMNI yang ya lebih pro pada pemerintahan pada waktu itu, Orde Baru, dan ada GMNI dari kelompok kami yang lebih ya mempertahankan oposisi kepada pemerintah gitu, Bang, ya? Sebagai sebagai ideologi di ideologi GMNI, ideologi organisasi gitu. Nah, Bang Andre ada di barisan itu yang kritis dan keras kepada rezim Soeharto saat itu. Kami termasuk kelompok GMNI yang kritis terhadap pemerintahan pada waktu itu, yang yang ingin tetap mempertahankan marhainisme sebagai ideologi organisasi, ideologi GMNI pada waktu itu. Sehingga ada dua kubu juga gitu, yang selalu ada di dalam permainan diadu domba oleh oleh kekuasaan pada waktu kekuasaan itu. Orde Baru saat itu, Bang. Bagaimana asas tunggal waktu saat itu untuk organisasi, betul, Bang, kira-kira? Asas tunggal pada waktu itu. Dan kami ya tidak berarti kami menentang Pancasila gitu, tapi kami menentang asas tunggal, karena asas organisasi itu tetap kami ingin mempertahankan marhainisme sebagai asas GMNI pada waktu itu. Bahkan ya sebagian orang menuduh kami justru terlalu ke kiri-kirian, tapi ya itu adalah risiko dari situasi pada waktu itu yang kami hadapi gitu. Dan jujur aja kami
ketika itu generasi kami tahun 84, 85, di mana gerakan-gerakan mahasiswa pada waktu itu mulai muncul dan isu NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus itu sedang hangat-hangatnya. Di Bandung adalah salah satu satu barometer salah satu dari barometer aktivitas bagaimana penolakan NKK aktivitas BKK saat itu, Bang. Betul, ya senior kami pada waktu itu termasuk misalnya Mas Heri Ahmadi, Betul. ya di lingkungan aktivis pergerakan mahasiswa pada waktu itu, sehingga ini juga membentuk cara berpikir saya melihat persoalan pada waktu itu gitu. Sehingga ketika selesai kuliah, ya ada tawaran-tawaran untuk bekerja, termasuk misalnya tawaran untuk ya ada pilihan bisa menjadi pegawai negeri, ya tapi saya waktu itu justru sangat tidak tertarik untuk jadi pegawai negeri karena dalam pikiran kita waktu itu menjadi PNS itu ya identik dengan orde baru gitu, dan ya meskipun suasana saat itu begitu memang, Bang, ya. Betul. Nah, sehingga kemudian saya sempat juga melamar kerja di wartawan, menulis di media, ya jadi penulis lepas. Kemudian sempat juga setelah lulus S1 itu, Bang, ya? Kenapa? Setelah lulus S1 ya, sempat jadi wartawan. Setelah lulus S1 ya sempat jadi penulis lepas. Kemudian saya sempat juga melamar ke Kompas, waktu ke Kompas, dan kemudian diterima. Tapi pada saat yang sama saya diterima juga di Unpar menjadi dosen, dan Unpar ini adalah Universitas Parahyangan. Unpar ini adalah universitas swasta. Saya kira ya menjadi dosen itu adalah ya pilihan yang alternatif yang ada pada waktu itu supaya kita tidak terjebak di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan birokrasi dan pemerintahan, dan kita bisa bicara lebih bebas gitu, dengan mahasiswa, bisa baca buku, bisa berkomunikasi dengan bisa cara pandang kritis kita terhadap persoalan-persoalan politik dan kemasyarakatan itu bisa tetap terasah gitu dengan menjadi dosen. Itulah pilihan saya kemudian menjadi dosen gitu. Dan jadi, juga ada diterima di Kompas jadi wartawan, diterima di Parahyangan Unpar sebagai dosen. Bang Andre memilih untuk menjadi dosen. Menjadi dosen, betul. Baru ketika menjadi dosen, melanjutkan studi ke Jerman tuh setelah sebagai dosen Unpar, Bang, ya? Betul. Menjadi dosen juga itu satu hal yang memberikan akses lebih cepat, lebih mudah untuk kita bisa melanjutkan studi dan bisa keluar negeri. Karena cita-cita kecil dari kecil saya itu adalah ya suatu saat saya bisa pergi melanglang buana ke luar negeri gitu. Dan ketika ya memilih antara misalnya jalan untuk menjadi wartawan atau menjadi dosen gitu. Nah, karena menjadi wartawan pada waktu itu juga itu adalah ya peluang itu untuk bisa pergi ke luar negeri itu juga cukup tinggi gitu. Tapi ketika menjadi pilihan itu dengan dosen, saya lebih pilih dosen lah gitu. Karena memang banyak beasiswa, tawaran-tawaran yang bisa digunakan waktu. Dan ya beruntung bahwa saya mendapat tawaran beasiswa itu, dan sehingga tahun 92, tahun 88 itu saya mulai mengajar di Unpar. Tahun 92 saya dapat beasiswa dan saya bisa studi ke Jerman gitu. S2 dan S3 Bang Andre selesaikan di Jerman, Bang, ya? Betul di tahun 92 sampai 95 saya studi di Universitas Passau di Jerman Selatan, di daerah Bavaria dekat perbatasan dengan Austria. Di situ saya belajar, saya ketemu lagi dengan seorang profesor yang adalah seorang Indonesianis yang menulis buku disertasinya tentang Bung Karno, yaitu Profesor Bernard Dahm. Pertemuan yang bukan kebetulan itu, Bang. Ya, saya juga ketika memilih, ketika itu ada dua profesor, yang satu seorang sosiolog dan yang menerima saya gitu untuk bisa studi di Jerman, yang satunya adalah Bernard Dahm gitu. Dan kemudian saya memilih Profesor Bernard Dahm karena dia seorang Indonesianis, ahli Asia Tenggara, dan dia menulis satu buku yang sangat populer tentang Soekarno dan perjuangan kemerdekaan
Indonesia gitu. Dan itu adalah disertasi dari Profesor Bernardam untuk S3-nya gitu. Dan dari Profesor Bernardam ini saya belajar banyak tentang Bung Karno dan pemikiran-pemikirannya secara lebih akademis gitu, akademis dengan analisa kesejarahan di mana ya itu adalah keahlian daripada Profesor Bernardam. Good point. Angkat topi untuk Bang Andreas Parera. Baik Bang. Jadi studi di Unparahyangan dan kemudian S2, S3 itu lebih banyak ke studinya hubungan internasional, kira-kira gitu Bang ya? Betul, ya S2 itu studi ilmu politik Asia Tenggara. Ilmu politik gitu. S2-nya? Politik Asia Tenggara S1 dan sosiologi. hubungan internasional Bang ya? S1 hubungan internasional. Doktoralnya juga hubungan internasional. Ya, kemudian tahun 95, karena saya sempat kerja setahun di Jerman juga, saya sempat kerja melanglang buana kerja karena sudah berkeluarga saat itu Bang? Sudah, dan istri jadi saya keluarga juga, ikut, anak istri ikut? Betul, istri saya juga kuliah doktor. Waktu itu dia belajar juga di Jerman, di kota yang lain, dan anak saya lahir di sana gitu. Kebetulan good point. Ketika anak saya lahir, saya sudah selesai, dan kami belum bisa pulang karena anak masih kecil sekali. Dokter menyarankan tunggu dia sampai agak lebih setelah 6 bulan, sehingga saya sempat bekerja dulu di Jerman sambil tunggu istri saya kuliah, dan anak saya agak lebih besar 6 bulan, dan setelah itu baru kami pulang tahun 96 kami pulang, bulan Juni kami pulang. Dan ketika pulang pada waktu itu mulai dengan gerakan untuk menuju reformasi 98 Bang ya? Menuju reformasi terutama gerakan-gerakan pro Mega pada waktu itu. Ya, pro Mega. Dan saya langsung bergabung di situ. Ketika Kongres Medan itu 96 Bang ya? Ya, pada saat hari di mana saya datang itu adalah hari peristiwa Gambir pada waktu itu, di akhir bulan Juni. Dan ya jujur aja awalnya tuh karena selama kami kuliah itu informasi sangat terbatas. Informasi sangat terbatas, waktu itu kan belum ada internet yang bisa kita gunakan itu chatting palingan, email pada waktu itu. Tapi informasi melalui online, melalui internet itu masih ya belum biasa waktu itu, termasuk di Jerman juga gitu. Sehingga sumber informasi selama saya kuliah itu adalah saya ke kampus, ke ruangan profesor saya, dan di situ ada Tempo, majalah Tempo yang bisa kita baca gitu. Dan di situ saya mengikuti tentang perkembangan di Indonesia. Perkembangan di tanah air, Bang. Betul. Baik. Kembali ke tanah air sekitar bulan Juni 96 sudah mulai ada bagaimana bibit-bibit gerakan reformasi, dan Bang Andre itu sudah mulai kira-kira masuk ke PDIP-nya. Bagaimana ceritanya Bang? Masuk ke PDI saat itu ya, masih PDI mungkin ya? Ya. Ceritanya betul. Bagaimana Bang? Sekitar 96 itu setelah pulang dari Jerman. Setelah pulang dari Jerman, saya satu hal yang saya sering lakukan pada waktu itu adalah saya menulis artikel opini di koran, di Kompas, kemudian juga di Suara Pembaruan pada waktu itu, dan di majalah di Bandung tuh di Pikiran Rakyat. Kemudian ada teman-teman ex Gemini saya tahun 80-an itu, ada salah seorang teman yang dia membaca artikel opini saya di salah satu koran. Kemudian dia tahu bahwa dia tahu bahwa saya sudah kembali dari Eropa, saya sudah kembali dari Jerman. Dia datangi saya ke kampus di Unpar. Dan dia menceritakan tentang perkembangan situasi politik pada waktu itu. Kawan ini kemudian mengajak dengan salah seorang senior, beliau adalah ketua PDI Pro Mega pada waktu itu. Namanya almarhum Pak Jajang Kurniadi.
Pak Jajang Kurniadi ini adalah ketua PDI yang Kang Jajang ya Kurniadi. pro Mega, dan kemudian pada waktu itu sedang dalam dikejar-kejar pada waktu itu. Dengan Pak Jajang inilah kami berdiskusi banyak dan kemudian membuat saya kemudian terlibat masuk dan bergabung dengan PDI Pro Mega di Bandung tahun 96 gitu. Dari Bandung ya, Bang ya? Di Bandung ya. Ya, baik. dan di situ teruslah akhirnya saya bergabung dengan PDI Pro Mega yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. Baik. Berarti pemilu pertama Bang Andre ikut pemilu 99 Bang ya? Jadi sudah ikut pemilu di 99? Ya, saya bergabung di partai dan kemudian menjadi salah satu pengurus partai yang membentuk litbang untuk mensupport teman-teman yang waktu itu struktur kepengurusan kan pecah belah gitu kan. Betul. Sampai ke daerah-daerah gitu. Betul, awal-awal PDI Pro Mega dan kemudian PDI Perjuangan. Nah, tapi kemudian ketika pemilu tahun 99, saya itu sudah dapat beasiswa lagi untuk pergi S3 itu tahun 98 seharusnya saya sudah harus pergi ke Jerman lagi untuk ambil S3. Tapi kemudian karena keterlibatan di dalam politik, saya minta tunda gitu. Saya minta tunda sampai dengan tahun 2000. Jadi tahun 99 itu saya terlibat di pemilu sebagai salah seorang. Tapi belum nyalak itu Bang, tahun 99. Belum nyalak ya, tapi sudah terlibat di partai ya. Sudah terlibat di pemilu sebagai sekretaris Papuda. Waktu itu kan namanya Panitia Pemenangan Pemilu Daerah. Saya salah satu sekretaris di Papuda di Jawa Barat Perjuangan ya. Dan kemudian ya setelah pemilu saya tahun 2000 saya pergi lagi gitu. Tahun 2000 bulan April saya pergi sekolah S3 di Jerman, tapi di kota yang lain gitu, di kota Gießen dekat Frankfurt. Jadi setelah bergabung dengan partai setelah 99 2000 baru 2000 Bang Andre menyelesaikan doktor. Sampai tahun berapa 2000 Bang? Saya pergi. Dokter. Saya 2000 saya pergi, tahun 2000 sampai 2003 saya pulang. Dan 2003 saya kembali ke Indonesia pada bulan September dan langsung kembali bergabung dengan partai dengan PDP dan ya sambil mengajar sampai ke kampus kembali di kampus, tapi juga langsung bergabung dengan partai di Jawa Barat persiapan untuk pemilu tahun 2004 gitu. Dan 2004 saya mulai sudah mulai nyalak di pemilu 2004 Bang ya. 2004 dan pertama kali saya ikut dalam pemilu 2004. Dan langsung masuk Bang? Ya, waktu itu saya dari pemilihan saya di Bogor. Di Bogor, ya. Dan langsung masuk ke Senayan untuk pemilu pertama Bang Andre 2004. Saya pada waktu itu angkat topi Bang Andre. Terima kasih. Iya. Ada yang mau lanjutkan Bang? Ya, pada pemilu pertama saya ikut. Waktu itu masih sistemnya adalah sistem tertutup tertutup dan sebagai pengurus partai. Berarti nomor urutnya nomor urut kecil ini Bang Edu ya? Nomor urut kecil waktu itu nomor urut tengah, nomor urut 3 pada waktu itu. 3 bisa masuk, berarti lumayan perolehan suara PDIP. Nomor pemenang pemilu 2004. Tahun 2004 itu justru kami kehilangan kursi di situ. Jadi tadinya 3 kursi, kemudian jadi hanya 2 kursi. Dan saya nomor 3, sehingga pada saat penghitungan awal itu saya tidak masuk gitu. Tapi kemudian ada pergantian PAW, ada begitu. Konflik internal di partai, kemudian ada salah seorang senior, waktu itu Ibu Noviantika Nasution, mundur dan keluar dari partai dan saya menggantikan Ibu Noviantika Nasution tahun 2005 awal. Saya pergantian antar waktu untuk PDI Perjuangan di Dapil Bogor pada waktu itu. Bagian dari anak konflik internal PDIP. Pemisahan dengan Bu Noviantika dengan Pak Roy Janis. Bang Roy Janis, siap ya. Iya. Sehingga karena memang masih proporsional tertutup, Bang Andre nomor 3
tapi baru masuk di Senayan ketika pergantian antara waktu. Pergantian tahun 2005. Baik, 2005. Jadi sudah 3 kali berada di Senayan. Boleh sebagai penutup untuk sesi 1 ini, Bang Andre, apa ingin dikisahkan, katakanlah diceritakan dalam kalimat yang sederhana dari perjalanan dari kecil kenal sama Soekarno, pemikirannya dari buku, dari kemudian bagaimana sampai studi keluar melanglang buana di Eropa, kemudian terpanggil ke politik. Apa yang kemudian masih menguatkan Bang Andre itu sampai 3 kali bisa menjadi wakil rakyat di Senayan? Saya kira pertama ya apa yang saya harapkan, saya cita-citakan melalui karya. Kalau kita di politik, kalau menjadi seorang dosen, menjadi seorang pengajar di kampus, saya bercerita banyak, saya tahu banyak untuk melakukan perubahan terhadap mahasiswa gitu. Tapi kalau ketika menjadi politisi, saya bisa terlibat langsung gitu. Saya tidak hanya bicara soal teori, tapi saya juga bisa mempraktekkan apa yang saya tahu, apa yang saya peroleh dari ilmu yang saya pelajari, untuk kemudian saya lakukan itu di lembaga DPR, di parlemen. Dan saya kira reformasi menuntut orang untuk bisa terlibat di dalam perubahan-perubahan yang ya ketika itu sedang dilakukan gitu. Dan sampai sekarang tentu kita harus tetap berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Bang Andreas Hugo Parera. Angkat topi untuk Bang Andre untuk sesi biografi, bagaimana cerita dari masa kecil lahir di Maumere, di Flores, kemudian hijrah ke Jakarta, kemudian ke Bandung, melanglang buana ke Eropa, dan kemudian sampai menjadi politisi, terpanggil menjadi politisi di samping menjadi seorang pengajar sebagai dosen. Terima kasih untuk seri ini. Sekali lagi angkat topi untuk Andreas Hugo Parera, Bang Andre.